Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dan saya mau katakan Yesus adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan saya mengucapkan selamat pagi. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan roh, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga selalu kemenangan demi kemenangan berada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih kiranya Tuhan menuntun kami bertumbuh dalam rohani kami sehingga kami ditandai dengan ciri-ciri khas sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca satu ayat di dalam Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 44 dan 45. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang dengan keperluannya masing-masing. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah pertumbuhan rohani orang percaya. Jadi pertumbuhan rohani itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Dan pertumbuhan rohani itu wajib ada bagi setiap orang percaya. Satu contoh, ya, anak-anak dari bayi ke anak-anak, dari anak-anak ke remaja, remaja menjadi dewasa, dan itu tahap kehidupan rohani, tidak ada menjadi tua. Jadi kalau orang yang dewasa secara rohani itu ditandai dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Allah. Ukuran kita adalah firman Allah. Jadi yang pertama sesuai dari bacaan kita baca tadi adalah hidup saling mengasihi. Mereka berbagi satu dengan yang lain, mereka saling menolong satu dengan yang lain karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika orang hidup saling mengasihi, mereka juga akan ingin saling membantu, ingin saling menolong, ingin untuk mereka bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga pertumbuhan rohani mereka adalah pertumbuhan yang menyenangkan hati Allah, sehingga mereka bisa menjadi alat, menjadi berkat di dalam kuat kuasa Tuhan. Yang kedua kata firman Allah adalah hidup yang rela berkorban. Ya, dan bayangkan saja mereka rela mengorbankan harta mereka demi kesatuan itu, demi berjalannya kumpulan mereka yang saling mengasihi itu. Tanpa dipaksa, tetapi mereka dengan sukacita, dengan sukarela, dengan senang hati mereka melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan dari kehidupan itu, dalam pertumbuhan rohani itu. Sehingga tanda yang pertama bagi orang percaya tadi kita adalah saling mengasihi. Yang kedua, hidup rela berkorban. Ya, kalau hidup tanpa rela berkorban apa saja, bisa waktu, bisa tenaga, bisa uang, tetapi saya hanya mengupas dua hal. Yang pertama, harta. Ya, berkorban dengan harta, menjual segala apa yang difirmankan dan apa yang kita miliki, sebagaimana yang terdapat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 dan 37. Di sana dikatakan bagaimana Yusuf yang disebut Barnabas, anak penghiburan itu, menjual hartanya dan menaruh segala sesuatunya di bawah kaki para rasul-rasul. Supaya apa? Para rasul-rasul nantinya menyerahkan ini semua ke dalam perbendaharaan dan kemudian mereka menikmati satu dengan yang lain. Mereka memang jemaat yang sungguh-sungguh bertumbuh secara antusias, dan itu tampak dari apa yang akibat dari mereka hidup saling mengasihi, hidup rela berkorban. Dan kemudian kita bisa melihat di ayat di atas dari pasal ini, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan jemaat yang begitu luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga,
nyawa ya, nyawa. Jadi kita lihat bagaimana si Stefanus yang walaupun sudah dilempari tetapi dia masih memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak marah. Karena apa? Dia sadar bahwa dia diizinkan Tuhan untuk mati martir, untuk mati syahid. Dan ada banyak orang yang mungkin ingin mati syahid tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Tapi ada orang yang mungkin tidak menginginkannya, tapi Tuhan izinkan dia mati syahid karena Tuhan melihat kemampuan orang tersebut, bagaimana kemampuan orang tersebut untuk menghadapi situasi sulitnya dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ketika dibilang aku melihat langit terbuka, wah, orang-orang tambah marah dan menyeret dia. Wah, itu pembunuhan yang sadis. Lalu kemudian diseret keluar, lalu kemudian dilempari dengan batu, termasuk salah seorang penganjurnya itu adalah Paulus. Haleluya. Jadi kita bisa melihat bahwa pertumbuhan rohani kita ditandai dengan saling mengasihi, yang kedua berkorban, yang ketiga hidup tidak takut menghadapi ancaman dan penganiayaan. Kita tahu bagaimana Petrus dan Yohanes, mereka menghadapi segala ancaman yang mereka hadapi. Mereka telah berstatement dan berkata, lebih baik takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Gak ada gunanya kita takut kepada manusia. Manusia hanya batas sampai dia bisa membunuh tubuh kita, tapi dia tidak, selebihnya tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan itu dapat membunuh jiwanya dan memasukkan membunuh orang, tubuhnya, dan memasukkan orang ke dalam neraka. Dan itulah sebabnya, dan Yohanes ataupun Petrus ataupun Silas ataupun Paulus, Paulus khususnya setelah dia percaya, dia tidak takut menghadapi ancaman, tidak takut menghadapi penganiayaan. Justru kita lihat bagaimana hebatnya Saulus atau Paulus itu menghadapi cambukan demi cambukan, kata firman Allah 5 kali ya, 5 kali 39 cambukan itu sangat luar biasa. Seringkali dia menderita. Kenapa dia, kita katakan, supaya dia bisa menjadi penghibur, penolong bagi orang-orang yang kemudian percaya kepada Yesus. Jadi tidak perlu takut ancaman. Karena kita, kemarin saya bilang, for God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and of sound mind. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang menyebabkan kita mengalami ketakutan, tapi roh yang menyebabkan kita membangkitkan kekuatan, kasih, dan kemudian juga hikmat. Saya sudah terangkan itu kemarin, sound of mind itu di mana kita sebagai orang percaya ada hikmat, ada pengendalian diri di situ, ada juga kalau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang penuh dengan perhitungan. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa kemudian yang terakhir adalah hidup taat kepada firman Allah. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka melakukannya. Mereka mengasihi, mereka berbagi, mereka menjual harta bendanya. Mereka betul-betul melakukan apa yang diajarkan oleh para rasul dan mereka mentaatinya. Itu sebabnya sebuah kegerakan terjadi melalui tindakan-tindakan mereka, melalui pertumbuhan rohani yang mereka alami, dan membawa kemuliaan bagi Tuhan, membawa berkat bagi Tuhan. Sehingga orang-orang yang tadinya mungkin tidak percaya menjadi percaya oleh karena perbuatan-perbuatan kasih yang mereka katakan. Karena orang percaya tidak bisa terlepas ketika mereka hidup dalam kasih. Mereka tidak bisa hanya ngomong toh, dia harus bertindak dan harus menyatakan kasih itu dengan perbuatan-perbuatan nyata. Kita tahu orang tidak punya rumah sementara kita ada punya rumah. Apakah kita katakan, ya urusanmu lah, kenapa kamu minta tolong sama saya? Padahal ada rumah kita yang kosong gitu. Kan enggak kita bilang begini, ya urusanmu lah, tanggung jawabmu, kamu apa sebagai orang. Enggak,
sebagai orang yang percaya, yang diberkati orang oleh Tuhan lebih, ya kita tampung saja mereka, biar mereka mengurus, biar mereka merawatnya daripada kosong dia. Kalaupun ada orang bilang saya bodoh, kenapa tidak di apa istilahnya disewakan saja. Tapi karena saya mendapatkan kasih karunia, ya orang juga yang tinggal di situ wajib mendapat kasih karunia. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa apa yang kita pertumbuhan rohani itu harus taat ke dalam firman Allah. Taat pada firman Allah berarti kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa perintah-perintahnya. Dan ketika orang butuh air, kita buka keran ada di luar sana. Ketika mereka membutuhkan sesuatu yang bisa, saya sudah melalui air itu sudah bersaksi bahwa air itu hanya sementara, tetapi saya berharap Anda bisa menerima air hidup yang mengalir dari Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu, dalam pikiran dan hidupmu, sehingga damai Tuhan berada dalam kehidupan kita. Nah, pertumbuhan rohani itu bagi pertumbuhan rohani orang percaya itu memiliki tanda-tanda bagi orang yang percaya. Yang pertama, saya bayangkan itu kucing mau merampok. Dia coba membuka tudung saji. Ya. Padahal saya tidak pelihara kucing, jadi kebetulan pintu terbuka. Nah, yang begitu harus diusir. Ya, kalau manusia mungkin apa itu jadi saya teringat orang yang mengambil harta dari tempat saya dan kemudian kita suruh kembalikan, lalu kemudian kita suruh lagi bawa ke rumahnya, dan tidak, tanpa perlu merasa sakit hati, tanpa perlu marah, tanpa perlu harus sesuatu yang merugikan dia dengan melaporkannya kepada polisi. Atau ketika seseorang, kami lagi berdoa lalu dia mencuri, orang-orang katakan serahkan saja sama polisi, serahkan saja ya. Terus saya bilang janganlah ya, kasih dia makan ya. Satu kali saya ketemu dengan dia di satu tempat, dia langsung saya sendiri sudah agak lupa orangnya gitu ya, tapi dia ingat saya dan kemudian dia bilang, kamu kemana? Mau apa lagi? Saya bilang kan gitu. Enggak Pak Pendeta, saya mau cari ada kerjaan di sini. Ya baguslah. Ya, jadi dia mungkin melakukan itu karena kurang makan atau kurang nggak dapat pekerjaan. Dan sebagai orang percaya, saya katakan kepada teman-teman, ada orang-orang muda udah mau tonjok aja. Ya jangan ya, kita akan berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau mereka mungkin bakar ya sudah berapa banyak orang yang mati dibakar hanya karena ya memang mereka juga merasakan orang sih, merasakan milik orang, tetapi ya kadangkala semua ya harus diatasi dengan kepala dingin. Kalau kita merasa dirugikan, lapor saja kepada aparat. Tidak perlu menghakimi dengan cara-cara yang brutal. Dan kalau kita sebagai orang percaya, kita harus menerapkan firman Allah itu supaya apa? Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Jadi tandailah pertumbuhan rohanimu dengan keempat hal ini, sehingga engkau bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidupmu. Dan kita akan berdoa kalau engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu, serahkan sama Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Dan ingat bahwa Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia yang mengatakan, dia menyampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka. Dan juga dia mengatakan, aku mengampuni mereka dan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Yakinkah kita akan firman Allah? Percayakah kita? Masih relevankah firman Allah itu? Dan saya mengatakan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya seringkali berulang-ulang kalau soal ini saya tetap mempercayai firman Allah.
dalam hal di mana dia tabib di atas segala tabib. Karena saya sudah menikmati dari 1 Maret 1980 sampai hari ini di dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Kalau saya melihat ada banyak orang masuk ke rumah sakit harus bayar dan berulang-ulang, tetapi saya bersyukur saya hanya datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong dan menyatakan segala kemuliaannya. Karena saya tidak hanya ingin berkata bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu dasar, Yesus itu perkasa. Tetapi ketika diperhadapkan kepada kita, di mana keperkasaan Tuhan, di mana keluar biasaan Tuhan, di mana kedahsyatan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mengatakan, percaya pada Tuhan, engkau akan menikmati pertolongannya. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami bertumbuh secara rohani dan ditandai dengan keempat hal itu, di mana kami hidup saling mengasihi, kami rela berkorban, kami tidak takut menghadapi ancaman atau penganiayaan, dan kami juga adalah orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, taruh tangan di tempat yang sakit, satu mengarah kepada Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan yang ditaruh di tempat yang sakit dan satu mengarah kepadamu. Tuhan alirkan kuasa-Mu, tumpangkan tangan atas mereka dan Engkau sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, sebagaimana perintah-Mu, kami katakan dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh oleh kuasa-Mu, oleh lawatan-Mu, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Yang sakit, terima kesembuhan dari Tuhan dan percaya kepada Dia. Dan engkau yang mengalami pergumulan, saya mau berdoa, angkat kedua belah tanganmu, biarkan Tuhan yang mengulurkan tangannya kepadamu dan nikmati kasih dan kuasa. Allah sudah berkata melalui firman-Nya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau engkau mau melegah, datang kepada Tuhan. Dan angkat kedua belah tanganmu, lihat Tuhan tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan Tuhan tolong mereka, Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka, karena engkau adalah jawaban dalam setiap pergumulan kami Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan dalam bisnis ditolong oleh Tuhan, buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita terus bersemangat dan terus bertumbuh dalam Kristus menuju kepada keserupaan dengan Bapa di surga dalam nama Yesus. Firman Allah berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mantap, mantap, mantap.